Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pansa, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya tentang sistem manajemen perpustakaan yang dibuat menggunakan Python dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Proyek ini menggabungkan 3 teknologi utama, Python sebagai bahasa pemrograman, OOP sebagai paradigma pemrograman, dan sistem perpustakaan sebagai studi kasus nyata. Selanjutnya kita masuk ke tujuan proyek. Mari kita mulai dengan tujuan dari proyek ini. Ada 2 kategori yang ingin saya capai. Yang pertama, tujuan akademik. Dari segi akademik, tujuan utama adalah menerapkan konsep OOP yang sudah kita pelajari ke dalam proyek nyata. Saya ingin memahami lebih dalam tentang inheritance dan encapsulation, dan tentunya mempraktikkan penggunaan dan objek beserta metode dan atributnya. Kemudian yang kedua, dari segi tujuan praktis, saya ingin membuat sistem yang benar-benar bisa digunakan untuk mengelola perpustakaan. Sistem ini bisa mengelola data buku dan anggota, mengotomatisasi proses peminjaman sehingga lebih efisiensi, dan yang penting bisa menghitung denda secara otomatis. Nah, hasil yang diharapkan adalah sebuah sistem yang mengelola perpustakaan secara efisien dan dengan fitur lengkap untuk manajemen buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian dengan perhitungan denda yang otomatis. Selanjutnya kita next ke arsitektur sistem. Sekarang mari kita lihat arsitektur sistem yang saya buat. Sistem ini terdiri dari 4 komponen utama yang saling terhubung. Yang pertama ada buku, data, dan status. Ini berisi semua data dan status buku. Kemudian yang kedua ada anggota, profil, dan riwayat. Nah, ini menyimpan dan riwayat anggotanya. Maksudnya tuh menyimpan profil dan riwayat dari anggotanya. Yang ketiga ini ada peminjaman transaksi. Kelas ini mengelola semua transaksi peminjaman. Kemudian yang keempat ada kelas perpustakaan sistem utama. Nah, ini sebagai kelas sistem utama yang mengelola semuanya. Arsitektur ini menggunakan modular design, di mana setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Tapi yang menarik adalah komponen ini terintegrasi dengan seamless, bekerja sama dalam satu sistem terpadu. Jadi keuntungannya dari arsitektur ini adalah data manajemen yang terstruktur dan efisien, dan scalability yang tinggi, mudah untuk diperluas dan dikembangkan lebih lanjut. Kalau nanti kita mau tambah fitur baru, kita tinggal tambah kelasnya saja tanpa mengganggu yang sudah ada. Oke,
Kita next bagian struktur kelas. Sekarang kita masuk ke detail struktur kelas. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kelas buku. Kelas buku adalah fondasi sistem. Dia punya atribut seperti ID buku, judul, pengarang, ISBN, tahun terbit, kategori, jumlah, eksemplar, dan status tersedia. Metodenya ada tampilan info, pinjam buku, dan kembalikan buku. Selanjutnya ada kelas anggota. Kelas anggota ini menyimpan semua informasi anggota perpustakaan. Atributnya meliputi ID anggota, nama, email, alamat, nomor telepon, status aktif, dan denda. Metodenya ada tampilan profil, tambah denda, bayar denda, aktifkan, dan menonaktifkan. Yang ketiga ada kelas peminjaman. Kelas peminjaman ini adalah yang mengatur transaksi. Dia punya ID peminjaman, referensi ke anggota dan buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Metodenya untuk tampilan info, hitung denda, dan kembalikan buku. Dan yang terakhir ini ada kelas perpustakaan. Nah, kelas perpustakaan ini adalah kelas utama yang mengelola semua kelas lainnya. Dia punya nama perpustakaan, alamat koleksi buku, daftar anggota, dan peminjaman aktif. Metodenya sangat lengkap, yaitu tambah buku, tambah anggota, pinjam buku, kembalikan buku, dan cari buku. Intinya, setiap kelas punya tugas yang spesifik dan saling berkolaborasi. Selanjutnya kita next ke bagian fitur utama sistem. Mari kita bahas fitur-fitur utama yang bisa dilakukan sistem ini. Yang pertama ada manajemen buku. Kita bisa tambah, edit, dan kelola koleksi buku dengan informasi lengkap. Tidak hanya judul, tapi sampai detail seperti ISBN, kategori, dan jumlah eksemplar. Kemudian ada manajemen anggota. Fitur ini sistem bisa registrasi anggota baru dan mengelola profil anggota yang sudah ada, termasuk mengatur status aktif dan non-aktif. Kemudian ada fitur sistem peminjaman. Nah, ini fitur inti. Proses peminjaman buku dilengkapi dengan validasi dan tracking. Jadi kita tahu siapa yang pinjam, apa, dan kapan. Selanjutnya ada fitur pengembalian buku. Sistem ini sebagai sistem pengembalian dengan perhitungan denda otomatis. Jadi kalau ada yang terlambat, dendanya langsung dihitung. Kemudian ada fitur pencarian buku. Fitur pencarian yang fleksibel bisa berdasarkan judul atau nama pengarang. Ini memudahkan user untuk mencari buku yang mereka butuhkan. Kemudian ada sistem denda. Perhitungan denda otomatis untuk keterlambatan.
tidak perlu hitung manual lagi. Yang selanjutnya ada fitur laporan statistik. Sistem ini bisa menampilkan statistik perpustakaan dan laporan kegiatan. Berguna untuk monitoring. Dan yang terakhir ada fitur ID otomatis. Setiap buku, anggota, dan peminjamannya punya ID unik yang digenerate otomatis. Jadi tidak akan ada duplikasi data. Selanjutnya kita next ke implementasi OOP. Sekarang kita masuk ke bagian teknis, yaitu implementasi OOP. Saya menerapkan 4 prinsip utama OOP. Yang pertama ada encapsulation. Saya menggabungkan data dan metode dalam satu kelas. Ada kontrol akses ke atribut, informasi hiding, dan data integrity. Jadi data tidak bisa diakses sembarangan. Kemudian ada composition. Ini menarik. Kelas peminjaman menggunakan kelas anggota dan kelas buku. Kelas perpustakaan mengelola semua kelas lainnya. Ini namanya has relationship, seperti peminjaman anggota dan buku. Kemudian ada polymorphism. Polymorphism ini saya implementasikan method of reading dan dynamic method dispatch. Ini memberikan interface yang konsisten tapi implementasi yang fleksibel. Yang terakhir ada abstraction. Saya menyembunyikan kompleksitas sistem dan memberikan interface yang sederhana. User fokus pada fungsionality, tidak perlu tahu detail implementasinya. Intinya easy to use dan maintain. Jadi kombinasi keempat prinsip ini membuat sistem yang robust dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ke teknologi dan library. Nah, untuk teknologi yang saya gunakan, saya memilih tools yang sederhana tapi powerful. Yang pertama, saya menggunakan Python 3x sebagai bahasa pemrograman utama. Kenapa Python? Karena mudah dipelajari, punya sintaks yang bersih, dan dukungan OOP yang kuat. Kemudian ada datetime untuk manajemen tanggal dan waktu. Ini penting untuk mengelola tanggal peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda. Kemudian saya menggunakan UUID modul untuk generate unique identifier. Setiap entitas dalam sistem punya ID yang unik dan tidak akan bentrok. Yang menarik adalah saya hanya menggunakan built-in libraries Python, jadi tidak ada dependensi eksternal yang ribet. Sistem ini bisa langsung jalan di Python standar tanpa perlu install library tambahan. Ini menunjukkan bahwa
Python sudah sangat powerful dengan library standarnya saja. Dan kita next, ini output dari hasil project saya. Ini sedikit gambaran lah. Sekarang mari kita lihat outputnya, output programnya yang sebenarnya. Ini adalah hasil running dari sistem yang saya buat. Kita bisa lihat sistemnya dimulai dengan statistik awal perpustakaan. Kemudian ada contoh kasus nyata. Kasus yang pertama, menambahkan koreksi buku. Sistem ini berhasil menambahkan 3 ID. Sistem ini berhasil menambahkan 3 buku dengan ID unik masing-masing. Satu, dua, tiga. Kemudian kasus 2, pendaftaran anggota. 2 anggota berhasil terdaftar dengan ID unik. Nah, Fauzi sama Siti Nurhaliza. Kemudian kasus ketiga, proses peminjaman buku. Sistem ini berhasil memproses 2 peminjaman dengan ID pemilik peminjaman yang unik. Yang keempat, kasus pengembalian buku dan denda. Ini yang menarik, sistem menghitung denda dari Rp6.000 untuk keterlambatannya. Anggota bayar jadi anggota bayar Rp10.000, sistem kasih kembalian Rp4.000 dan sisa denda menjadi 0. Di akhir ada statistik final yang menunjukkan perubahan data, total koleksi buku, total anggota, peminjaman aktif, dan total peminjaman. Output ini menunjukkan bahwa sistem benar-benar berfungsi dan bisa dihandle berbagai skenario nyata. Dan kita next ke slide yang terakhir, kesimpulan. Akhirnya mari kita simpulkan proyek ini. Dari segi pembelajaran OOP, saya berhasil menerapkan konsep OOP dengan 4 kelas utama yang saling terintegrasi. Semua prinsip OOP yaitu encapsulation, composition, polymorphism, dan abstraction terimplementasi dengan baik semua prinsipnya ini.
Terus dari segi fungsionalitas, sistem ini sudah lengkap, bisa mengelola buku, anggota, peminjaman secara otomatis, dan denda. Semua fitur yang dibutuhkan perpustakaan sudah ada. Dari segi arsitektur, kode yang sangat kuat, modular, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Struktur kelas yang jelas membuat maintenance menjadi mudah. Untuk pengembangan sistem ini bisa ditambahkan fitur GUI untuk user interface yang lebih menarik, database untuk penyimpanan data permanen, atau bahkan web interface untuk akses online. Kesimpulan proyek ini menunjukkan implementasi praktis konsep OV dalam Python untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam manajemen perpustakaan. Semua konsep yang kita pelajari di kelas berhasil diterapkan dalam proyek yang benar-benar berfungsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proyek yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi